Sahabat cahaya kisah Islami, pernahkah kalian mendengar nama Nuaiman bin Amru? Ia adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang dikenal karena kejenakaannya. Kisah-kisahnya penuh dengan humor, namun tetap syarat dengan pelajaran tentang cinta, persahabatan, dan keindahan akhlak Rasulullah. Dalam video kali ini, kita akan menyelami cerita-cerita unik Nuaiman dari tingkah lucunya yang seringkali membuat Rasulullah tertawa, hingga bagaimana kasih sayang Rasulullah tetap terpancar dalam setiap kejadian. Sebuah kisah yang membuktikan bahwa dalam Islam, tawa dan keceriaan juga memiliki tempat yang indah. Simak kisahnya sampai akhir, dan jangan lupa untuk like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita Islami lainnya. Selamat menyaksikan. Nuaiman bin Amru bin Rafa'ah adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang memiliki kepribadian unik dan jenaka. Meski dikenal sebagai seorang pemabuk, ia tetap mendapat kabar gembira akan masuk surga dengan tertawa, sebagaimana diriwayatkan dalam berbagai hadis. Salah satu hadis menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda tentang dirinya, ia akan masuk surga sambil tertawa. Kisah tentang Nuaiman menjadi bukti akan kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya, terlepas dari kelemahan manusiawi yang mereka miliki. Sebagai seorang sahabat Rasulullah, Nuaiman ikut serta dalam berbagai pertempuran penting bersama Nabi Muhammad. Namun, di sisi lain, ia memiliki kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam, yaitu mabuk. Dalam kitab Fathul Bari karya Imam Ibnu Hajar, disebutkan bahwa Nuaiman dan anaknya, Abdullah, dikenal sering mabuk hingga dihukum berulang kali oleh Rasulullah. Salah satu riwayat yang memperkuat kisah ini berasal dari Al-Zubair bin Bakar, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Bar. Dalam kisah tersebut, seorang lelaki di Madinah yang sering mabuk dihadapkan kepada Rasulullah. Ketika itu, Rasulullah memukulnya dengan sandal, kemudian meminta para sahabat untuk melakukan hal yang sama serta menaburkan debu ke tubuh lelaki tersebut. Namun, ketika salah seorang sahabat mengutuknya dengan berkata, "Semoga Allah melaknatmu," Rasulullah segera menegur sahabat itu dengan berkata, "Jangan begitu, walaupun dia pemabuk, dia mencintai Allah dan Rasul-Nya." Riwayat ini menunjukkan kelembutan hati Rasulullah dalam menghadapi sahabat-sahabatnya yang melakukan kesalahan. Kendati Nuaiman berulang kali mabuk hingga lebih dari 50 kali menurut riwayat Ibnu Abdil Bar, Rasulullah tidak pernah mencabut kasih sayangnya terhadap Nuaiman. Hukuman yang diberikan kepadanya lebih bersifat mendidik daripada menghukum secara keras. Kepribadian Nuaiman yang jenaka menjadikannya sosok yang disayangi oleh Rasulullah dan para sahabat lainnya. Ia seringkali membuat ulah yang unik, tetapi ulah tersebut selalu mengundang senyum di wajah Rasulullah. Salah satu cerita paling terkenal adalah peristiwa ketika Nuaiman ikut berdagang bersama Abu Bakar As-Siddiq dan seorang sahabat lain bernama Suaibit bin Harmalah ke negeri Syam. Pada suatu hari di perjalanan, Nuaiman merasa lapar dan meminta makanan kepada Suaibit, yang bertugas menjaga persediaan makanan. Namun, Suaibit menolak permintaan tersebut dengan alasan menjaga amanah. Kesal dengan penolakan itu, Nuaiman pun berkata, "Kalau begitu, artinya kamu setuju saya membuat ulah." Nuaiman kemudian pergi ke pasar dan mengklaim dirinya sebagai pemilik seorang hamba sahaya yang ingin dijual dengan harga murah. Ia memperingatkan pembeli bahwa hamba sahaya tersebut memiliki kebiasaan berteriak mengaku dirinya sebagai orang merdeka, bukan budak. Pembeli yang tertarik akhirnya diajak Nuaiman untuk menemui hamba sahaya itu, yang tidak lain adalah Suaibit. Sesampainya di tempat Suaibit, para pembeli langsung menangkapnya. Suaibit yang terkejut mencoba membela diri dengan mengatakan, "Saya bukan hamba sahaya, saya orang merdeka." Namun, para pembeli menganggap pernyataan itu hanyalah bagian dari kekurangan yang telah dijelaskan oleh Nuaiman sebelumnya. Ketika Abu Bakar kembali dan mengetahui kejadian ini, ia menanyakan keberadaan Suaibit. Nuaiman dengan santai menjawab, "Sudah saya jual, wahai Abu Bakar." Ia kemudian menceritakan seluruh kejadian dengan jujur. Abu Bakar pun menebus Suaibit dari para pembeli tersebut dan membawanya kembali.
Cerita ini akhirnya sampai kepada Rasulullah. Saat mendengarnya, Rasulullah tertawa terbahak-bahak hingga gigi gerahamnya terlihat. Bahkan, selama setahun setelah kejadian itu, Rasulullah seringkali menceritakan kisah Nuaiman dan Suaibit kepada para tamunya sebagai hiburan. Hal ini menunjukkan betapa Rasulullah menghargai kejenakaan Nuaiman yang tidak melampaui batas. Nuaiman bin Amru bin Rafa'ah adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang dikenal karena kejenakaannya yang unik. Kisah-kisahnya seringkali melibatkan humor spontan yang bahkan membuat Rasulullah tertawa. Salah satu ceritanya yang paling terkenal adalah ketika Nuaiman membawa hadiah buah-buahan kepada Rasulullah. Pada suatu hari, Nuaiman mendatangi Rasulullah dengan membawa buah-buahan sebagai hadiah. Rasulullah menerimanya dengan senang hati. Tetapi beberapa saat kemudian, datang seorang penjual buah untuk menagih pembayaran buah-buahan tersebut. Rasulullah yang terkejut kemudian bertanya kepada Nuaiman, "Bukankah engkau menghadiahkan buah-buahan ini kepadaku?" Nuaiman dengan polos menjawab, "Benar, ya Rasulullah. Aku ingin memakan buah-buahan ini bersamamu, tetapi aku tidak punya uang untuk membelinya. Jadi, aku membebankan tagihannya atas namamu." Mendengar penjelasan Nuaiman, Rasulullah pun tertawa dan akhirnya membayarkan harga buah-buahan itu kepada si penjual. Kejadian ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menunjukkan betapa sabarnya Rasulullah terhadap tingkah laku sahabatnya yang satu ini. Dalam sebuah kisah lain yang serupa, Nuaiman kembali menunjukkan kejenakaannya. Ia membawa madu sebagai hadiah untuk Rasulullah. Namun, sama seperti cerita sebelumnya, madu tersebut sebenarnya tidak dibelinya secara tunai. Ia berutang kepada seorang badui dan mengatakan bahwa Rasulullah yang akan membayar madu tersebut. Ketika badui itu menagih pembayaran kepada Rasulullah, beliau sekali lagi bertanya kepada Nuaiman tentang madu tersebut. Nuaiman menjawab, "Aku sangat ingin menghadiahkan madu ini kepadamu, ya Rasulullah, tetapi aku tidak memiliki uang untuk membelinya." Rasulullah kembali tertawa dan membayar madu tersebut. Sikap Rasulullah yang penuh kasih sayang ini menjadi pelajaran penting tentang kebijaksanaan dan kebaikan hati terhadap sesama, bahkan ketika mereka melakukan tindakan yang tidak terduga. Kisah lain yang tak kalah menarik adalah ketika Nuaiman berulah dengan seekor unta milik seorang badui. Suatu hari, seorang badui datang menemui Rasulullah dengan menunggangi unta. Beberapa sahabat yang menyaksikan kejadian tersebut kemudian memberi ide kepada Nuaiman, "Jika kau menyembelih unta itu, kita bisa makan bersama-sama. Rasulullah pasti akan membayar ganti ruginya." Tanpa pikir panjang, Nuaiman pun menyembelih unta tersebut. Ketika badui itu kembali setelah menyelesaikan urusannya dengan Rasulullah, ia terkejut mendapati untanya telah disembelih. Rasulullah segera mencari tahu siapa pelakunya, dan para sahabat serentak menunjuk Nuaiman. Nuaiman, yang sadar bahwa Rasulullah sedang mencarinya, bersembunyi di dalam sebuah lubang di rumah Dhuba'ah binti Zubair. Ketika Rasulullah menemukannya, beliau bertanya, "Mengapa kau melakukan ini, wahai Nuaiman?" Dengan polos Nuaiman menjawab, "Aku hanya mengikuti perintah mereka yang menunjukkan tempat persembunyianku." Rasulullah akhirnya membayar harga unta kepada badui tersebut. Meskipun begitu, peristiwa ini kembali menjadi bahan tawa dan kenangan yang terus diceritakan di kalangan sahabat. Dalam kisah lain, Nuaiman diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk pergi berdagang ke negeri Syam bersama beberapa sahabat, termasuk Suaibit bin Harmalah. Ketika siang hari tiba, Nuaiman merasa lapar dan meminta makanan kepada Suaibit, yang saat itu bertugas menjaga persediaan makanan. Namun, Suaibit yang bertanggung jawab menolak memberikan makanan kepada Nuaiman. Dengan nada bercanda, Nuaiman berkata, "Kalau begitu, kau setuju jika aku membuat ulah yang akan membuatmu kesal." Tidak lama kemudian, Nuaiman bertemu dengan sekelompok kafilah yang sedang mencari budak. Ia berkata kepada mereka, "Apakah kalian ingin membeli budak? Saya memiliki seorang budak yang sangat tangkas dan pandai berbicara." Para kafilah yang tertarik menanyakan harga budak tersebut. Nuaiman menyebutkan harga 10 ekor unta,
Tetapi ia memberi peringatan. Budak ini akan berkata bahwa dirinya orang merdeka. Jika ia berkata begitu, jangan hiraukan perkataannya. Para kafilah setuju dan langsung membayar 10 ekor unta kepada Nuaiman. Mereka kemudian mendatangi Suaibit dan berkata, "Kami telah membeli Anda sebagai budak." Suaibit yang terkejut segera membantah, "Saya bukan budak, saya adalah orang merdeka." Namun, para kafilah menjawab, "Kami sudah tahu Anda akan berkata demikian." Suaibit akhirnya diikat dan dibawa pergi. Ketika Abu Bakar mengetahui kejadian ini, ia segera meminta penjelasan dari Nuaiman, yang dengan jujur menceritakan semuanya. Abu Bakar kemudian mengejar kafilah tersebut untuk menjelaskan situasi sebenarnya. Setelah negosiasi, kafilah itu akhirnya mengembalikan Suaibit, dan 10 ekor unta mereka juga dikembalikan. Ketika rombongan kembali ke Madinah, mereka menceritakan kejadian ini kepada Rasulullah. Beliau kembali tertawa terbahak-bahak mendengar cerita keisengan Nuaiman yang unik ini. Kisah-kisah Nuaiman menunjukkan bahwa meskipun ia seringkali berbuat iseng, hatinya penuh dengan kecintaan kepada Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Rasulullah sendiri menanggapi ulah Nuaiman dengan kesabaran dan kasih sayang, menunjukkan betapa beliau memahami karakter setiap sahabatnya. Dalam setiap kisah, kita dapat melihat bagaimana humor dapat menjadi bagian dari kehidupan sahabat Nabi tanpa mengurangi nilai-nilai kesopanan dan penghormatan. Kejenakaan Nuaiman juga menjadi pengingat bahwa Rasulullah adalah sosok yang humanis, yang tidak hanya serius dalam menyampaikan risalah Islam, tetapi juga mampu menghargai momen-momen ringan yang menghibur. Dengan kisah-kisah ini, Nuaiman tidak hanya menjadi salah satu sahabat Nabi yang diingat karena kejenakaannya, tetapi juga menjadi contoh bagaimana persahabatan dan humor dapat menciptakan kenangan indah dalam perjalanan hidup seseorang. Rasulullah, dengan penuh kasih sayang, menunjukkan bahwa setiap individu memiliki tempat istimewa dalam Islam, terlepas dari sifat atau kepribadian unik yang mereka miliki. Subhanallah, sahabat cahaya kisah Islami, dari cerita Nuaiman bin Amru, kita belajar bahwa Islam bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang bagaimana menciptakan kebahagiaan di tengah kehidupan. Kejenakaan Nuaiman adalah bukti bahwa setiap insan, dengan segala keunikannya, memiliki tempat istimewa di sisi Allah dan Rasul-Nya. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk selalu menebar kebaikan dan cinta kasih, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jika sahabat merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar. Sampai bertemu di cerita-cerita Islami berikutnya, hanya di Cahaya Kisah Islami.